konco, selamat datang kembali di channel IGN Noventa. Hari ini kita mau launching program baru nih, namanya Tuhan Ada Dalam Segala. Di program ini kita akan menghadirkan orang-orang dengan kisah-kisah yang luar biasa, bagaimana mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidupnya mereka. Nah, di episode pertama ini kita sudah kehadiran tamu yang luar biasa, Pak Teguh. Nah, siapa itu Pak Teguh? Boleh Mar, dikenalin dulu Mar? Harusnya yang udah sering ikut seminar atau kelas public speaking udah kenal sih harusnya ya. Udah jam terbangnya tinggi nih, tapi kita kenalin dulu ya buat yang belum pernah ikut kelas public speaking. Pak Teguh ini itu jam terbangnya udah tinggi, terus pelayanannya itu di Samadhi Keuskupan Agung Jakarta. Pasti udah tahu kan tempatnya di mana, Samadhi. Terus beliau itu juga mempunyai banyak karya nih. Nah, di antaranya itu sebagai pendamping retret, rekoleksi, trainer pengembangan SDM, terutama di gereja, sekolah, dan perusahaan, pembicara parenting sekolah dan gereja, serta trainer public speaking. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar tentang public speaking, bisa nih sama beliau nih, mantap. Gitu. Terus katanya Pak Teguh tadi juga dari ngobrol-ngobrol ternyata udah punya buku juga ya Pak ya? Ya, puji Tuhan sudah ada beberapa buku motivasi dan juga buku parenting tadi Mas. Jadi untuk mendampingi saya memberikan materi, kan paling tidak ada buku yang sudah tertulis. Begitu ceritanya. Kalau pelayanan sendiri Pak itu dari tahun berapa Pak? Pelayanan ya, dari tahun kapan ya pelayanan sudah tidak bisa terdeteksi ya Mas. Prinsipnya bahwa hidup saya sebagian besar untuk pelayanan. Terlebih akhir-akhir ini setelah saya juga berkecimpung di pusat pastoral bersama dengan Romo Yus, pelayanan itu makin apa ya? Makin berkembang, makin tersemangati, terlebih dengan acara kayak gini saya sedang juga didaulat untuk ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman di paroki Kristoforus ini. Sesuatu yang membanggakan bagi saya, paling tidak apa nih yang bisa aku bagikan dalam kehidupan saya untuk teman-teman, untuk para konco semuanya. Monggo silahkan ditanya, dikulik atau di apa saja. Saya siap. Pak, kita sebelum masuk ke topik utamanya nih Pak. Di sini kan pendidikan S1 itu di Universitas Terbuka Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, betul. Terus S2 Universitas Pramita Indonesia, Fakultas Ilmu Pemerintahan. Betul, karena background saya pendidikan Mas. Pendidikan ya. Background saya pendidikan, seperti jenengan dulu di Seminari Menengah, saya juga sempat, ya kan. Lalu karena memang tidak bisa lanjut di Kentungan, saya waktu itu calon imam untuk Keuskupan Purwokerto, lalu tidak lanjut, lalu kuliah yang memang tercatat resmi dan itu kampus negeri ya Universitas Terbuka, saya ambil pendidikan. Lalu menjadi trainer sepertinya kurang ilmunya, saya ngambil ilmu pemerintahan, agak berbeda memang. Karena saya dengan kebosanan itu menjauhi lah ya, maka saya ingin ilmu yang baru, ilmu plat merah lah. Ya, dan ternyata banyak teman juga dari situ, banyak teman-teman yang ada di ya institusi-institusi kepegawaian negeri gitu. Gitu Mas, hanya untuk melengkapi saja. Bisa nyimpang banget ya, ilmu pemerintahan terus sekarang trainernya public speaking. Pendidikan mungkin karena mungkin dari pendidikan Nah, itu ya betul. Pak ya. Kalau public speaking memang dari dulu saya waktu keluar dari Kentungan sudah belajar tentang public speaking. Saya jadi penyiar radio di Jogja itu sudah 4 tahun. Ya, kalau teman-teman di Jogja ini para konco yang ada di Jogja, saya di Sasando FM. Sasando FM saya 4 tahun di sana bersama dengan teman-teman, saya siaran radio. Jadi memang public speaking itu sudah dari awal sudah ada. Lalu sekarang menerjun kembali, lalu juga masih ada grup saya untuk daber atau apa namanya sili suara, ya sili suara untuk iklan maupun apa dan sebagainya yang sekiranya butuh suara saya bisa begitu, ya seperti ini Mas. Jam terbang tinggi bener Mar. Enggak lah. Nggak salah nih kita manggil Ketinggian nanti mendaratnya susah gitu. Nyarinya susah. Kita berarti bisa bahasa Jawa juga nih Kak. Kita kayaknya sama-sama. Woi, iya. Kelahiran mana Pak? Saya lahir di Kebumen. Kebumen. Kita sama-sama dari KAS nih Iya, sebenarnya. Kebumen. Sebenarnya saya ngapak juga, Tapi saya enak ya. Tapi ibu saya Magelang. Lalu saya juga tinggal lama karena istri saya sudah berkeluarga, istri saya orang Solo Boyolali. Jadi maka bahasanya sudah campur-campur. Tetangga.
saya selalu Boyolali. Cedek. Simo. Ya, cedek. Simo Iya, Simo. Boyolali itu. Iya. Itu tahun berapa Pak? Apanya? Di radio itu? Tahun 2001, 2002, 2003, 2004 ya, sepertinya seperti itu. 2001 Ya, sampai 2000-an. 2004. Oh. Jadi Udah radio. lama. Udah lama. Berarti Udah lama. emang dari kepribadian Pak Teguh sendiri emang Suka ngobrol kayaknya ya. ekstrovert Dari apa? kecil ya. apa awalnya pendiam gitu Pak? Saya antara pendiam dan tidak pendiam, saya juga bingung ya. Ambivert Saya tadi. nggak tahu tuh. Menyesuaikan ya? Menyesuaikan. Tapi dulu saya sangat suka dengan, kalau teman-teman nih, Oro Konco tahu, sandiwara radio Tutur Tinular, Saur Sepuh, Tahu. itu saya sangat senang sekali dengan suara-suara kayak gitu. Saya ngecun banget, saya kepingin kayak gitu. Akhirnya kan menjadi kepinginan, kepingin kayak gitu gitulah. Nah sempat saya mengenyam pendidikan di D3 Broadcasting. D3 Broadcasting penyiaran radio TV di Jogja. Kebetulan di situ ada radio baru. Radio baru, jadi Radio Petra itu lalu salah satu direksinya itu apa namanya membuat radio baru, Pak Daniel. Nah di situ saya masuk, kebetulan diterima, itu pun ada ceritanya, ada kisahnya. Saya masuk dari sekian banyak calon penyiar, hanya 7 kalau tidak salah yang masuk di kabin siaran. Salah satunya saya. Mana satu ya. dari Tuh. 7 loh. Iya dari Mantap 7, banget nih. ada ratusan. Ratusan yang daftar loh. Saya siaran lagu-lagu lama dan juga lagu-lagu rohani yang worship line itu. Oke. Jadi malam-malam teman-teman kampus, mahasiswa itu pada belajar, saya nemeni dengan suara saya. Wih, Selamat malam warga Jogja, bagaimana kabarnya? Iya, soalnya waktu pertama kali ketemu Pak Teguh tuh kan tepatnya di Cap OMK tuh, itu kayak nadanya itu dan kayak nggak Ya. asing di mana gitu, kayak di radio-radio ternyata mantan Betul, penyiar. betul. gitu. Saya siaran lama, Mm. siaran. Suaranya kan khas kalau ini penyiar radio, Ya, penyiar ini kan karena khas memang, itu, memang dilatih. dilatih ya, ada Dilatih, pelatihannya ya betul. Pak ya. Terus kalau ngobrol sehari-hari sama lagi siaran, apalagi ngajar gitu, sama nggak Pak? Mm-mm. Enggak lah, karena kalaupun siaran itu juga sudah dibantu dengan teknologi. Dengan mixer, dengan mic yang sesuai dengan apa kapasitasnya begitu kan. Kadang-kala kan orang tidak melihat suaranya berbeda dengan orangnya. Sempat nih pengalaman, waktu dulu saya siaran itu namanya Mas Rama, saya waktu itu, Rama Sandi. Ada orang datang ke radio, Mas mau cari Mas Rama gitu kan. Padahal itu saya. Oh iya sebentar saya carikan. Jadi pakai nama samaran. Nama sama. Ya memang itu Emang harus nama atau- udara harus berbeda ya. Oh gitu, berarti emang Teguh itu harus kan punya tidak nama menjual. panggung gitu ya. Teguh kan tidak Loh, harusnya menjual dong. Teguh bersatu kita Oh teguh. iya. Bercerai cari lagi. Iya kan? Baru saya ngomong, saya Teguh, saya Rama. Oh ini Mas Rama ya. Beda suaranya begini sama orangnya begini. Gitu, begitu. Ada pernah ada momen nggak Pak saat kuliah gitu atau keluarga lah? Aku pengen ketemu sama yang namanya Rama, padahal itu bapak sendiri gitu. Selain Pernah di nggak radio selain yang tadi. selain radio? Teman-teman banyak. Ada yang shock Teman-teman gitu. dulu kan saya di siaran itu siaran rohani. Makanya tadi kalau bilang mengatakan pelayanan, dari situ pun saya sudah mulai pelayanan. Jadi saya memang mengampu siaran rohani, beberapa romo, beberapa pendeta, beberapa imam, saya minta untuk memberikan sesi kayak khotbah gitu di pagi ataupun di malam hari, seksi-seksi begitu. Jadi memang pelayanan ya di setiap saat saya ketemu sebuah komunitas pasti ada pelayanan. Saya ngajar juga guru agama sempat ya pelayanan, semua pelayanan. Sampai sekarang pun hidup saya bahkan sampai kalau sekarang nanti kalau kita bahas soal sakit saya, walaupun sakit ya tetap pelayanan tidak putus. Iya, iya. Tidak putus. Nah, langsung nih tadi udah langsung Udah dibahas di nih soal di sakit. di remetin dikit nih. Nah, itu Serempet ini. Itu kan kita juga baru tahu Pak saya Pak. Kita kan ketemu kan dari 2023 ya. 23 ketemu. Waktu itu juga saya lihatnya emang happy aja gitu. Happy saja. Happy aja. Terus berapa waktu KPMK juga. Iya. Karena aku lihat ya ada videonya kan di Ada videoin kan sama kita Sam kan. videoin. Itu juga kelihatan happy aja gitu. Kaget juga kemarin yang minggu lalu. Iya. Cerita gitu ternyata ada sakit. Betul, Itu betul. sakit apa Pak? Betul. Jadi tahun 2001 kalau tidak salah, jadi 4 tahun lalu, persisnya bulan Juli nanti, 2021 ya. saya 4 tahun saya gagal ginjal divonis oleh Gagal dokter, ginjal. gagal ginjal stadium 5 karena ginjal itu ada 5 ya, stadium 1, 2, 3, 4, 5.
Saya sudah stadium 5, jadi saya harus dibantu oleh mesin. Nama mesin adalah hemodialisa. Hemodialisa itu adalah cuci darah. Jadi saya harus dibantu oleh mesin untuk cuci darah. Seminggu 2 kali saya cuci darah, tapi kadang-kala juga seminggu 3 kali. Jadi bergantung cairan yang ada dalam tubuh saya. Kalau banyak ya dibanyakkan. Untuk diambil seminggu 3 kali. Sementara ini seminggu 2 kali. Gitu, sudah 4 tahun. 4 tahun ini. 4 tahun terus berjuang. Nah, yang mau saya tanyain tuh Pak, 2021 kan berarti udah pelayanan berpuluh-puluh tahun tuh betul, Pak. betul, betul. Nah, waktu divonis gagal ginjal itu, Oke. mungkin kalau Bagaimana pertanyaan reaksinya? biasanya kan gimana perasaannya ya? Ya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah ada rasa marah nggak sih Pak sama Tuhan Pak? Kayak itu, Tuhan ya, saya udah ya. pelayanan sejauh ini kok saya dikasih gini gitu. Ya, Apa gunanya aku pelayanan gitu kan? Aku Betul. udah berusaha lurus-lurus aja nih. betul. Itu ada rasa gitu nggak Pak? Rasanya ya nano-nano ya. Ya ada marah, ada jengkel, ada sedih, ada hopeless, ada apa saja itu terjadi dalam diri saya ketika saya divonis oleh dokter bahwa saya harus cuci darah. Tapi puji Tuhan, mungkin karena proses perjalanan hidup saya. Waktu dulu di seminari mungkin saya juga dibimbing oleh para pastor, oleh teman-teman dan sebagainya, sempat retret dan sebagainya. Jadi dalam jangka waktu 1 bulan, puji Tuhan saya bisa recovery. Secara pribadi sudah bisa recovery. Jadi hanya cukup waktu 1 bulan, tahapan itu, ya. penerimaan itu. Jadi saya sudah menerima diri menjadi pasien secara dengan ikhlas. Kata ikhlas itulah yang saya temukan dalam 1 bulan itu. Pertanyaannya apakah 1 bulan itu saklek? Kalau orang Jawa pasti saklek itu tahu. Tidak, ternyata ada proses-proses. Kadang masih ingat, kadang masih ingat kan. Tetapi tidak terlalu dalam. Tapi tidak terlalu dalam. Saya sedih tapi tidak berlebihan. Iya. Saya sedih tapi tidak terlalu dalam dan terlalu terikat dengan kesedihan itu. Jadi 1 bulan awal saya sudah bisa langsung terima sampai akhirnya saya sekarang ini. Dan terus yang saya ubah adalah yang saya tekan adalah bukan soal fisik saya tapi mindset saya, Mas. Jadi mindset saya itu yang saya benerin. Mindset orang sakit itu yang saya ubah menjadi mindset orang difabel. Saya tidak sakit tetapi mungkin saya cacat. Karena memang salah satu organ tubuh saya tidak berfungsi. Maka ketika saya mengatakan diri sebagai orang cacat bukan orang sakit, maka secara tidak langsung mindset saya mengatakan saya terus berjuang. Saya terus berjuang terus. Teman-teman saya yang difabel itu pasti tidak akan mau untuk dibantu karena mereka punya ketangguhan. Nah, saya ingin seperti mereka. Saya ingin menjadi seperti mereka, tangguh dalam segala hal. Walaupun memang banyak kekurangan, banyak apa dan sebagainya. Rasanya bagaimana sih jadi pasien cuci darah? Wah, luar biasa. Kalau diceritakan tidak cukup 1 hari 1 malam. Prinsipnya adalah butuh perjuangan juga. Seperti jenengan bisa lemes atau dan sebagainya. Kami juga mengalami seperti itu. Tetapi saya tidak terpaku dengan itu. Ada sesuatu hal yang di depan yang ingin saya tuju. Ada nama memento mori. Memento mori adalah bagaimana kita mengingat kematian. Ternyata penting. Ketika saya mengingat kematian, saya melihat bahwa apa yang saya tinggalkan. Apa yang saya tinggalkan yang bisa dikenang oleh teman-teman, saudara, anak, istri, dan sebagainya. Ya perjuangan hidup saya. Maka dengan seperti itu saya selalu terus berjuang. Tidak ada kata manja, tidak ada kata malas, tidak ada kata ya pokoknya leha-leha gitu. Tapi tetap ada masa drop ada. Ada masa drop ada. Ada masa terpuruk ada. Tetapi saya tidak berlama-lama. Saya tidak berlama-lama. Prinsip hidup saya seneng yo ora suwe, sedih yo ora suwe. Gitu saja. Badai pasti akan berlalu. Pertanyaan saya adalah apakah hanya cukup berlalu? Tidak. Kamu menarilah dalam badai itu. Maka saya berbahagia, saya bersuka cita terus melayani dalam sakit saya. Itu artinya saya menari dalam badai itu. Saya tidak bisa membuang badai itu, cuci darah selama hidup. Saya tidak bisa membuang. Tetapi bagaimana saya bahagia menikmati hidup walaupun dalam kondisi sakit. Itu, Mas. Nah terus Pak, kalau tadi kan 1 bulan yang full ya Pak, yang benar-benar masa dropnya. Betul. Itu apa yang dilakukan Pak selama sebulan itu? Enggak ada, Mas. Adanya cuma nangis, dengerin lagu-lagu rohani, yo nangis, ingat bapak saya. Dulu bapak saya juga dari pasien cuci darah, pemicunya dari gula. Kalau saya pemicu dari darah tinggi. Itu, yo nangis, apapun nangis, pokoknya semua nggak ada yang bisa dilakukan. Drastis off.
Tidak ada kegiatan, tidak ada apa, ngomongnya pun sesuatu yang sesuatu yang tidak ada harapan. Padahal di dalam Katolik, saya mengimani Katolik dan saya bersyukur menjadi orang Katolik karena dalam Katolik ada harapan. Iman kebangkitan. Iya ya. betul itu. Kita Mungkin kalau aku servernya lain, saya belum tentu bisa itu. Saya meyakini bahwa karena dalam Katolik itu ada pengharapan, maka sampai sekarang saya bisa hidup. Nah, titik apa Pak yang akhirnya membuat Bapak kayaknya saya nggak bisa gini terus nih? Karena nonton video apa atau dengar lagu apa atau karena apa Pak? Baca apa gitu atau firman Saya tidak apa tahu gitu. apa yang saya dapat. Tetapi ada rasa bahwa gimana kalau kamu itu sakit tetapi kamu tetap bangga punya sakit itu. Jadi saya bangga saya menjadi orang sakit seperti ini. Lalu wujud kebanggaannya saya apa? Ya saya lakukan melebihi orang yang sehat. Itu kebanggaan saya melakukan melebihi orang yang sehat. Saya tetap aktivitas memberi seminar, saya tetap mengajar, memberi materi-materi, retret, koleksi dan semuanya. Selagi sesuai dengan waktunya, saya tetap akan pelayanan. Itu yang menjadi bangga bagi saya. Kebanggaan itu yang tidak menggugurkan saya untuk menjadi lemas. Lemas dalam arti secara rohani ya, maksudnya ngelokro kalau orang bahasa orang Inggris itu ngelokro. Ngelokro itu gimana ya? Ya seperti handuk basah lah, tidak lemas tanpa daya. Ya. Tapi secara fisik lemas ada lemas. Ya cukup istirahat aja. Iya. Cukup istirahat, minum air gula, biar seger lagi sudah. Gitu. Seperti malam ini ketemu dengan ini kayak ada energi baru. Energi. Kayak ada energi baru. Setiap ketemu ada energi baru begitu. Aku mau tanya, kan sebenarnya aku juga ada sakit nih. Kan aku juga ngalamin di mana aku di titik terpurukku Yeah. juga nih. Yeah. Tapi lebih cepetan Bapak sih, satu bulan udah langsung bangkit lagi nih. Nah, Bapak waktu tahu Bapak sakit, apakah Bapak langsung kayak ngasih tahu keluarga besar? Jika iya, bagaimana reaksi dari mereka? Apakah mereka kayak ya, salahmu dewe nih, nggak jaga gitu kan? Atau malah ngasih support nih, yuk doa bareng, malah bagus tuh ketahuan sekarang, kayak gitu-gitu. Gimana nih Pak supportnya dari keluarga juga? Saya tidak, kalau tidak ada support system yang positif, saya tidak bisa hidup sampai sekarang. Jadi jelas apa yang saya katakan tadi bahwa keluarga, teman-teman, keluarga inti, anak istri itu sangat support banget. Karena tanpa support dari beliau-beliau, mereka-mereka itu saya tidak bisa sampai sekarang. Walaupun teman pun masih memberikan support bagi saya. Dan itu yang menjadi kekuatan. Kalau soal menyalahkan malah saya kembali lagi. Jangan sampai seperti aku. Gitu loh kan. Pola hidupmu tolong ditata. Jangan sampai seperti aku. Pola hidupmu dibenerin. Jangan sampai seperti aku. Gitu. Jadi, Ada yang nyalahin juga ya? sejauh ini sih saya tidak ada. Nah, berarti Tidak ada. dukung ya, Hanya Pak, ya, dari mendukung. lingkungan keluarga. Iya betul, mendukung. Saya mendukung, lalu memilih teman-teman, tolong dong pola hidupnya dibenerin. Malah bisa ngasih warning ke Iya yang betul, lain ya. betul. Saya bisa berbagi. Dan di situ ada kekuatan. Di situ saya menjadi semakin kuat. Dan ternyata benar Bapak saya memberi nama saya Teguh, ya ini makanya. Biar Ya, teguh. biar Jadi, ya. kuat sampai. Jadi teman-teman yang punya nama itu pasti ada maksud di balik itu. Nah, bisa dicari itu. Itu nanti kita kapan-kapan bahas soal Dan itu. Bapak baru istilah ngeh itu arti nama Bapak itu di saat Oh iya, di Bapak divonis betul. sakit ini. Oh ternyata Bapak itu ngasih nama Teguh ini toh gitu. Tapi waktu kecil pernah nanya nggak Pak? So, Artinya gitu, waktu pernah kecil gitu saya nggak? namanya Eko, Eko. karena saya anak pertama. Oh, Anak pertama Eko. Lalu setelah saya gede saya ganti nama Teguh. Ya ternyata kayak ini nih. Nah Tuhan kasih gitu. Nah kalau tadi kan cerita nih Pak, tapi kadang-kadang juga ada masa dropnya juga Iya. sih. Nah yang jadi triggernya tuh apa sih Pak? Ngedrop lagi itu? Sebenarnya fisik mas ya, ngedrop itu fisik, lebih cenderung kepada fisik. Kalau Jadi mentalnya kecapean sih udah Kalau nerima, kalau ya. mental saya tidak terlalu hirau ya. Dengan penyakit ini saya sudah tidak terlalu hirau. Mau saya pikirkan ya ada, nggak saya pikirkan juga ada, gitu. Sama aja. Tapi kadang fisik yang sangat mempengaruhi. Pulang cuci darah itu badan lemes pasti, karena diambil mungkin darahnya dicuci, sari-sarinya ke bawah dan sebagainya, itu lemes harus apa, itu aja lemes. Kalau cairan banyak, perutnya kembung gitu kan, itu juga itu mempengaruhi gitu dan sebagainya. Jadi itu hanya sejauh fisik saja. Tetapi kalau soal mental, syukur ya sejauh ini saya melihat kok tidak ini. Saya ke rumah sakit pun sendiri.
bawa mobil sendiri, kemana sendiri, ya saya ke Bandung sendiri, kemana sendiri. Kecuali kondisi badan saya lagi ngedrop, memang ada teman yang bantu. Gitu. Saya kemana-mana sendiri. Berarti aku ada temannya nih, tiap check up selalu sendiri. Sendiri. Ya Iya. sih, ditemenin sama teman-teman di rumah sakit Ah, yang itu, lagi berobat. betul, Iya nggak Pak, nggak iya, sendiri betul. kita Pak. Iya, memang Terus ada ini Pak, selain cuci darah, itu ada minum obat juga, obat rutin gitu. Ada, yang harus lain ada Ada penambah darah. pernah ngerasa jenuh nggak minum obat terus gitu Pak? Saya tidak pernah jenuh, tapi sering bolong. Nah itu boleh nggak? Bolong Sebenarnya gitu sih kan? nggak boleh, kata dokter sih sebenarnya nggak boleh. Cuman kadang-kadang saya kan orang yang ngeyel. Ngeyel. Orang yang ngeyel, kadang-kadang ya bosan-bosan begini, ya bosan-bosan begitu. Kadang kepala pening, kepala ini ya resikonya ditanggung sendiri aja. Oke. Cuman istri kadang ngingetin, anak juga ngingetin gitu. Yang lebih bahaya sebenarnya kan saya bagaimana mengatur minum. Minum tidak boleh terlalu banyak, kan begitu. Oh, nggak boleh terlalu Nggak boleh terlalu banyak karena dibatasi. Misal satu aqua ini satu hari ya. Kadang-kadang saya nggak nyolong-nyolong gitu kan. Apalagi kalau memberi materi begini berbicara, waduh. Iya. Tapi Apalagi kan yang malah jauh-jauh justru itu. disuruh banyakin minum. Itu Iya. kalau ginjalnya masih bagus. Oh, gitu. Kalau sudah namanya gagal ginjal malah minum sudah tidak bisa. Oh alah. Begitu. Iya 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 iya. Terus tadi kan sempet ya Pak, apa ya ada rasanya sih nano-nano gitu ya, ada marahnya, jengkelnya Iya, betul, gitu. betul. Terus ada titik yang waktu penerimaan itu ya Pak Betul. ya. Ada minta maafnya ke Tuhan gitu nggak sih Pak? Atau proses Iya. berjalannya waktu Kan aja pernah, begitu pernah marah ditunjukkan terus dengan nyalahin Tuhan gitu kan. Ada sih ya sempat terpikir bahwa apakah ini sebuah hukuman, apakah ini sebuah apa namanya karma, Iya, apa kayak dan salah saya sebagainya apa sih, begitu. gitu. Tetapi saya tidak. Lalu setelah saya sekarang ini memposisikan Tuhan sebagai wujud yang suci. Artinya bahwa Tuhan tidak aku mau nodai dengan kutukanku. Tuhan tidak aku mau nodai dengan pikiran-pikiran jelekku. Apa yang terjadi pada diriku murni dari aku. Bahkan saya mengatakan bahwa saya seperti ini itu wujud cinta Tuhan sama saya. Wujud sayang Tuhan sama saya yang diberi ini karena saya kuat menurut Tuhan. Itu, saya tidak mau mengotori kemurnian, tidak mau mengotori kesucian Tuhan dengan saya mengatakan Tuhan kejam, Tuhan jahat, Tuhan apa enggak. Tetapi malah sebaliknya, Tuhan sayang sama aku, Tuhan cinta sama aku, Tuhan itu mau peduli sama aku dengan seperti ini. Kenapa kok bukan orang lain? Karena dengan pundakmu kamu kuat. Itu saja. Kita adalah orang terpilih Ya, gitu ya. iya, betul begitu. Betul. Orang Terpilih, pilihan. pilihan Betul yang begitu. kuat gitu. Betul begitu. Betul begitu. Iya. Terus ya mungkin ini bisa jadi pesan buat teman-teman Oke, juga ya Pak ya. oke, boleh. Nah, tapi ada nggak pesan lain Pak mungkin? Baik. Aku ada mau tanya lagi. Oke, boleh. Kan aku kemarin lihat ada bulat-bulat tuh di tangan Bapak tuh ya. Nah, Iya. kan ada 3. Iya. Nah, yang satu kan masih getar yang Bapak Iya bilang betul. itu. Ini Sebenarnya namanya bedanya simino. apa? Ini simino itu adalah arteri sama vena dijadikan satu untuk jalan darah menuju jantung. Ini bukan alat. Setahu saya itu. Apakah ini salah atau benar nanti teman-teman bisa cross check ke dokter ya. Karena saya tidak mendalami ini. Jujur sih ini bukan ilmu saya. Ilmu saya yang ilmu yang lain. Ilmu pemerintahan ya ilmu saya. Tapi ini sejauh ini. Lalu yang kedua ini kenapa menonjol begini ya karena ini nadi yang ditusuk-tusuk terus oleh si jarum itu sudah berkali-kali selama 4 tahun. Maka akhirnya membesar. Akhirnya membesar dan semakin membesar seperti ini begitu. Jadi ini sebenarnya konsekuensi logis dari sebuah tusukan-tusukan jarum terus. Kami menyebut itu jarum kupu-kupu karena memang besar jarumnya. Itu gede. Kalau donor darah itu Oh ya. itu 1/10 mungkin atau lebih 1/20. gede lagi. Lebih 20. Oh, kayak Nah, yang teman-teman dipakai- bisa. yang dipakai boneng di film Ya. Marvel. Teman-teman nanti bisa porokannya bisa browsing jarum cuci darah seperti apa ada di situ. Terus kenapa yang satu kayak masih getar-getar Nah, yang getar kata itu Bapak tandanya masih hidup gitu nah, kan? itu masih hidup. Itu arus darah itu seperti ini sebenarnya. Oh gitu. Cuman Ya, jalan. jalan. Maka kalau yang lain tidak kedengaran karena di dalam tubuh, karena ini kan mungkin di luar ya atau di masih getar. Ini tandanya bahwa ini berfungsi. Oh gitu. Kalau ini tidak ada getaran, tidak ada fungsi. Maka harus cari yang lain. Berarti yang disuntik kalau Bapak cuci darah berarti yang Yang masih ini, getar itu. gitu. Bukan yang atasnya ini. Oh yang atas ini. Yang Oh yang Makanya kan karena sering Ah, disuntik jadi iya, ini keluar, ini masuk. gitu. Yang bawah ini keluar, yang atas itu oh masuk. ada in out-nya ya. Ya, iya dong. Kayak arus listrik gitu ya. Tapi kayak Bapak speaker ya. malu nggak sih Pak waktu pertama kali itu kuat nonjol gitu kan Bapak Ya. harus Pertanyaannya ketemu bukan- orang, Iya. ketemu Iya. orang Ya banyak malu gitu. lah malu, tapi bagi saya Gimana? oke-oke aja.
mau tanya bapak pemakai ya pemakai aja, pemakai. Memakai, iya benar, Ya memakai kadang jarum. malu, Betul. kadang ya biarin aja lah. Ini sudah inherent itu sudah menjadi bagian hidup saya. Saya nggak malu. Ini sudah menjadi bagian hidup saya. Saya bangga dengan ini, saya sayang sama ini, saya cinta sama ini, itu aja. Gitu. Badanmu jadi rusak kayak gini, ya nggak apa-apa. Itu jalan Tuhan untuk menyayangi aku, ya aku terima seperti ini. Itu saja. Iya, tapi kalau tanpa sakit pun ya Mar ya, kayaknya faktor umur juga aku udah mulai ini deh. Apa nih? Fokus mataku itu kayaknya udah nyerah deh. No. Waduh. Kalau dulu kan masih Bisa. umur 20-an kan mau jauh Masih panjang dekat gitu kan gitu. kayak bisa autofokus Iya, ya. betul. Kalau sekarang tuh kayaknya udah nyerah deh. Harus disipit-sipitin gitu ya. Kayaknya fokus mataku tuh kayak lu pakai Udah kacamata pendek deh ya. gitu. Pakai Usia kacamata 40 deh. biasanya usia 40 biasanya seperti itu. Saya juga sama, usia 40 sudah mulai ada sakit-sakit. Kayaknya satu persatu organ Betul, tubuh tuh kayak dada gua betul. udah nggak bisa bantu Iya. ya gitu. 3 tahun lagi kalau Tuhan kasih umur saya sudah 50. Oh, Nah, 3 yes. tahun lagi kalau nyampe Amin, Nyampe pasti lah. nyampe Pak, nyampe. sudah 50. Jangan berkecil hati, berkecil hati dong Pak. Betul. Jadi Semangat. itu kesemangat, semangat. Nah, ada pesan nggak Pak buat teman-teman nih yang mungkin sekarang lagi terpuruk gitu, entah karena masalah apapun ya. Mau sakit, mau Karena kan kondisi apapun. karena kan banyak anak orang yang putus asa gitu kayak Ya, Ya kayak elo masa matani gitu. betul, betul. Tuhan kemana engkau sih gitu. Betul. Iya. Yang penting kalau menurut saya yang pertama itu segala sesuatu tidak ada yang abadi. Sedih ya sebentar, senang ya sebentar. Maka ketika sedih jangan lupa senang, ketika senang ya jangan lupa Lupa sedih. sedih. Artinya jangan terlalu berlebihan. Yang kedua, badai pasti berlalu. oh, iya. Tetapi bagaimana caranya kita menari di atas badai atau di antara badai, itu paling penting. Kadang-kala badai nggak akan berlalu-lalu, masa kita nunggu berlalu, gitu kan? Iya, iya. Tetapi bagaimana kita menikmati badai itu dengan bahagia. Bahagia. Itu saja. Yang ketiga bahwa yakinlah bahwa Tuhan punya rencana yang tidak bisa terselami oleh manusia. Betul. Kalau rencana itu terselami oleh manusia, ya bukan Tuhan namanya. Ya toh, hanya Bukan yang maha kuasa. bukan ya. yang Bukan yang maha kuasa. Bukan yang maha kuasa. Maka percayalah bahwa kasih Tuhan itu melebihi apa yang ada dalam pikiran. pikirkan. Iya betul. Itu pasti. Dan yang terakhir bagi teman-teman, cari circle, cari komunitas yang membimbing, cari komunitas yang mendewasakan, yang membangun mindset menjadi positif. Karena kadangkala apa yang menjadi drop itu bukan tubuh, bukan apa tapi mindset. Apa yang masuk, apa yang masuk dari dalam pikiran kita. Jagalah mindsetnya, ketemulah dengan orang-orang positif, ketemulah orang-orang yang membangun, punya misi, punya visi, punya mimpi ke depan untuk terus berjuang. Nah itu, kita tidak boleh membenci teman, tetapi kita boleh memilih teman. Memilih ya. Boleh memilih teman. Itu kalau saya seperti itu. Jadi sarannya tetap optimis, tetap semangat, bergaul dengan orang-orang positif, semoga bisa ya paling tidak recovery-nya pelan-pelan. Begitu. Berarti ini kalau aku rangkum, kita harus percaya ada pelangi sehabis hujan nih. Pasti. Karena kita nggak tahu rencana Tuhan kayak apa, Pasti. badai pasti berlalu, Pasti. pasti akan ada pelangi Betul, sehabis hujan. betul, Dan betul. kita harus bisa membuat orang-orang yang toksik, yang bikin kita down, buat yang mempengaruhi mau mental, kesehatan dan semua kehidupan Betul, kita. betul. Karena yang dipilih dan dipilah itu bukan cuma sampah ya, tapi juga Iya. temen ya. Betul. Karena kalau kita nggak pintar-pintar milih, malah teman kita yang jadi sampah buat kita nih. Betul, dan kalau nggak salah ingat aku pernah baca juga segala penyakit itu asal muasalnya dari pikiran. Ya, pikiran. Kalau kalau kita dilingkungin oleh orang-orang toksik yang bikin kita negatif thinking, bikin kita down terus, pikiran kita kan makin berkecamuk nih, Betul. macem-macem bikin mikir yang dadak kayak gitu, Iya. nyalahin Tuhan terus misalnya atau apa gitu. Nah, Betul. oke. Pertanyaan terakhir Pak, ini Iya. terima kasih nih karena kita juga udah mau mulai pengajaran. Oh, iya. siap. Kita Pertanyaan sendiri-sendiri. terakhir Pak. Yo, pertanyaan terakhir Pak. Iya, iya, monggo. Kalau misalkan ada satu orang yang kayaknya bagus nih untuk masuk di program ini, ada nggak Pak rekomendasi? Yang mungkin Bapak tahu ini cerita orang ini bagus. Oh, gitu. ada beberapa teman yang juga berjuang. Ada juga yang berjuang ada. Boleh nanti kapan-kapan mau ke rumahnya atau mau apa, saya antar bisa. Beliau juga masih dalam kondisi perjuangan. Berjuang juga. Ada yang cancer, ada yang ini dan itu dan sebagainya ada. Yang paling penting adalah mari kita belajar dari orang-orang yang berjuang tadi. Semoga teman-teman yang masih merasa sehat masih terus tetap sehat dan terus melayani itu. Oh, oke.
Kalau gitu terima kasih. Nggih. Terima Pak kasih. Teguh. Terima kasih, Tetap Mas semangat. Teguh. Kesempatannya untuk cerita-cerita. Terima kasih Ya. para konco, terima kasih matur nuwun. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngikutin obrolan kita, perbincangan kita dari awal sampai akhir. Dengan siapa kita akan berbincang, tunggu saja di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Pak Teguh. Nggih, Terima kasih Pak matur nuwun, Teguh. matur nuwun, Terima matur kasih nuwun. Kak Venta. Matur nuwun, matur nuwun. Nuwun Bapak.